Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purwanti, Sarjana Pendidikan. Saya guru matematika dari SMA Negeri 2 Banjarmasin 3. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 1.2, yaitu membuat gambaran diri di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Sebagai guru penggerak, saya harus memiliki dan melaksanakan nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Setelah saya selesai menjadi guru penggerak, aktivitas-aktivitas yang saya lakukan sebagai guru penggerak selama 3 tahun ini adalah sebagai berikut. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Jadi aktivitas yang saya lakukan merupakan aktivitas pembiasaan. Setelah saya menjadi guru penggerak, saya sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah di awal pembahasan materi, saya membuat kesepakatan atau kontrak belajar dengan peserta didik. Mulai dari kesempatan pelaksanaan pembelajaran hingga kesepakatan evaluasi dan penilaian. Kemudian saya juga mengemas pembelajaran yang lebih rileks dan lebih menyenangkan, sehingga anak menikmati pembelajaran saya. Kemudian membimbing peserta didik yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi, berkeliling, melihat proses belajar peserta didik dan menuntun mereka. Terus saya juga perlakukan yang sama berikan kepada peserta didik antara kelas 1 dan kelas lainnya sesuai dengan kondisi peserta didik di kelas itu. Dan saya tidak menghukum peserta didik yang melakukan kesalahan, namun mencari tahu mengapa dia melakukan itu, dan membantunya untuk tidak melakukan hal yang sama. Itulah aktivitas-aktivitas yang sering saya lakukan setelah saya menjadi guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran untuk nilai berpihak pada murid. Nilai yang kedua yaitu nilai mandiri. Jadi untuk mengembangkan nilai kemandirian saya, jadi di sini saya selalu mengupgrade kemampuan saya. Jadi saya tidak cukup puas dengan kemampuan yang sudah saya miliki, dengan ilmu-ilmu yang sudah saya miliki melalui pendidikan guru penggerak yang sudah saya lalui. Jadi setelah 3 tahun ini, saya selalu mengupgrade dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat, berdiskusi dengan guru-guru senior, dan mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar. Terus membuat desain pembelajaran sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya juga membuat alat peraga atau alat bantu untuk pembelajaran saya. Kemudian menjadi teladan bagi peserta didik untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam bertindak, tanggung jawab atas tugas, dan kemandirian dalam beraktivitas. Itulah nilai mandiri yang saya terapkan dalam pembelajaran walaupun kehidupan sehari-hari saya. Nilai ketiga yaitu nilai reflektif. Jadi di sini setiap akhir pembelajaran saya mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan dan melakukan reflektif pembelajaran. Kemudian saya juga menanyakan kepada peserta didik apa nilai lebih yang mereka dapatkan setelah pembelajaran yang telah saya lakukan dan apa harapan mereka ke depannya. Saya juga meminta teman sejawat untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan dan meminta pendapat peserta serta saran perbaikan bagi pembelajaran saya ke depannya. Hal ini saya lakukan berskala. Jadi selalu melakukan evaluasi reflektif dari kegiatan pembelajaran saya, baik itu melalui peserta didik, guru senior, dan kepala sekolah. Dan saya menjadikan hasil reflektif tadi sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain pembelajaran berikutnya, agar pembelajaran yang saya lakukan jauh lebih baik lagi. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Di sekolah ini, setelah saya menjadi guru penggerak ataupun sebelum saya menjadi guru penggerak, saya sudah menjadi pembina keputrian, di mana kegiatan itu saya lanjutkan lagi dengan memanfaatkan nilai yang sudah saya pahami yaitu kolaboratif. Jadi di sini saya menuntun peserta didik untuk berkolaboratif dalam kegiatan kajian. Banyak hal-hal yang bisa mereka lakukan dan mereka dapatkan di sana. Dalam hal pembelajaran, kolaboratif selalu saya lakukan dalam mendiskusikan desain pembelajaran yang saya buat dengan teman sejawat dan meminta masukan dari mereka.
Terus mengajak peserta didik juga berkolaborasi dalam memahami materi pembelajaran melalui aktivitas-aktivitas belajar berkelompok. Terus mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran proyek. Dan mengajak peran serta orang tua untuk ikut memfasilitasi, mendampingi, dan mengarahkan proses belajar peserta didik di rumah baik secara individu maupun kelompok. Itulah kolaboratif yang sudah saya terapkan selama ini. Dan nilai yang kelima yaitu inovatif. Jadi di sini saya terus memanfaatkan dan mengasah kemampuan saya dalam menggunakan IT. Seperti dalam penggunaan Canva, yaitu membuat media pembelajaran. Terus saya gunakan juga untuk membantu proses kegiatan proyek di sekolah dan membuat video-video pembelajaran. Dan di sini juga kemampuan saya ini bisa dikolaboratifkan dengan rekan-rekan guru, bisa sebagai coach untuk mereka, mengajari mereka bagaimana menggunakan Canva. Kemudian juga saya masih terus menggunakan Quizy dalam memberikan latihan-latihan untuk peserta didik. Dan juga memanfaatkan IT lain dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan IT ini untuk memudahkan pemahaman peserta didik dan memperbesar keberhasilan peserta didik dalam belajar. Mereka akan merasa jauh lebih menarik. Terus pemanfaatan alat bantu atau alat peraga pembelajaran yang telah ada, seperti saya menggunakan LCD, terus menggunakan laptop dalam proses mengajar saya. Dan membuat video pembelajaran sebagai materi inti maupun pendamping untuk materi ajar. Jadi anak itu terkadang lebih senang menonton video. Jadi saya menggunakan Canva ataupun menggunakan YouTube untuk meng-share video pembelajaran yang sudah saya buat. Dan agar pembelajaran lebih rileks dan tidak monoton, saya terkadang mengajak peserta didik belajar di luar kelas untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah yang berkaitan dengan materi ajar. Jadi bentuk inovatifnya adalah tidak selalu belajar di dalam kelas, bisa juga belajar di luar sehingga peserta didik merasakan suasana yang baru. Demikianlah aktivitas-aktivitas atau kegiatan selama 3 tahun terakhir yang saya terapkan berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Semoga aktivitas dan kegiatan saya ini terus bersinambung dan terus menambah wawasan bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.